Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Septia Anggraini, NPM 1951 03 0173 dari Prodi Akuntansi Syariah kelas D, mata kuliah Akuntansi Keuangan lanjutan 1. Di sini saya akan membuat video cara mengerjakan soal yang saya buat untuk memenuhi tugas UAS. Pada 1 Januari 2022, PT Mandiri Sejati mengakuisisi 85% saham kepemilikan PT Makmur Sentosa senilai 637.500 dan kepentingan dan pengendali senilai 112.500. Saat itu nilai buku PT Makmur Sentosa senilai 520.000. Selisih tersebut diakibatkan adanya perbedaan nilai wajar dan nilai perlengkapan, mesin, dan bangunan dengan masing-masing selisih berikut. Berikut ini nilainya. Lalu selama tahun 2022, PT Makmur Sentosa berhasil memperoleh laba sebesar 155.000 dan membagikan dividen tunai sebesar 30.000. Berikut ini neraca saldo PT Mandiri Sejati dan PT Makmur Sentosa per 31/2022. Ya, ini data-data dari neracanya. Kemudian diminta berdasarkan data di atas. Yang pertama yaitu berapa saldo penghasilan atas entitas anak yang diakui PT Mandiri Sejati per 31 Desember 2022. Yang kedua, berapakah saldo investasi pada entitas anak PT Makmur Sentosa per 31 Desember 2022. Yang ketiga, buatlah jurnal eliminasi yang diperlukan. Yang keempat, buatlah kertas kerja konsolidasi. Dan yang terakhir, buatlah laporan keuangan konsolidasi. Lalu, ini cara pengerjaannya kita di Excel ya. Mula-mula kita cari dulu nilai bukunya dengan nilai wajarnya. Lalu kita buat tabel diferensial, perlengkapan, SIN, bangunan goodwill. Sisa umur ekonominya yaitu 8 tahun dengan 6 tahun. Lalu kita menghitung amortisasinya, yaitu $112 dibagi 8 tahun, maka hasilnya 14.000. Lalu yang kedua yaitu 48.000 dibagi 6 tahun, maka hasilnya 8.000. Lalu menghitung induknya, yaitu 14.000 dibagi 85%, maka hasilnya 11.900. Yang kedua yaitu sama aja, 85% dikali dengan 8.000, maka hasilnya 6.800. Yang non pengendali 15% dikali dengan 14.000, hasilnya 2.500. Ya, terus lalu 15% dikali 8.000, maka hasilnya 1.200. Total dari induk yaitu 18.700 dan yang non pengendali 3.300.
Hasil selisihnya yaitu yang selisih 2.230, yang induk 195.500 dan yang non pengendali 34.500. Lalu kita masuk ke transaksi hulu. Kita ambil dari soal tadi. Sama dengan halnya transaksi hilir. Lalu kita menghitung laba yang diakui. Laba yang diakui tadi di soal tadi 155.000. Laba yang sudah kita cari tadi yaitu 131.75.000. Yang induk dan yang non pengendali 23.250. Kita perlengkapan dan mesin kita ambil dari tabel diferensial, yaitu perlengkapan 11.900 dan yang non pengendali 2.100. Yang mesin min 6.800 dan yang non pengendali 1.200. Hulu kita ambil di yang tersimpan dan hilir pun sama. Yang induk 12.750 dan yang non pengendali 2.250, maka laba yang dibagikan di induk 75.300 dan yang di non pengendali 21.900. Lalu menghitung nilai investasi atas PT Anak. Saldo awal kita masukkan 637.500 yang induk dan non pengendali 112.500. Labanya kita sudah cari tadi kan, sudah dapat 75.300 dan yang non pengendali 21.900. Dividennya kita ambil tadi di soal. Min 25.500 dan yang non pengendali 4.500, maka saldo investasinya yang induk 687.300, yang non pengendali 129.900. Lalu pengecekan saldo awal, kita lihat ini saldo investasi ekuita diferensial, ini kita ambil dari diferensial. Laba sudah kita cari, dividen sudah ada. Dan hasilnya harus 0. Lalu kita buat jurnal yang diperlukan. Yang pertama yaitu eliminasi saldo investasi berdasarkan nilai ekuitas menurut buku. Nah, modal di setor agio saham saldo laba. Ini di debit. Modal di setor 125.000, agio saham 75.000 dan saldo laba 320. Pada investasi PT Sentosa 442.000 dan kepentingan non pengendali 78.000. Lalu eliminasi saldo investasi efek diferensial. Perlengkapan kita di debit 112.000, mesin di debit 48.000, bangunan di debit 55.000 dan goodwill di debit 15.000. Pada investasi PT Makmur Sentosa di kredit 195.500 dan di kredit pula kepentingan non pengendali 34.500. Penyesuaian terhadap beban amortisasi akibat adanya efek diferensial. Akunnya yang debit yaitu beban penyusutan 14.000, beban penyusutan mesin 8.000, pada akumulasi penyusutan perlengkapan 14.000 dan akun penyusutan mesin 8.000. Eliminasi saldo investasi atas pengakuan laba dari entitas anak. Ada 2 jurnal ini ya. Yang pertama yaitu penghasilan dari entitas anak 75.300 di debit dan di kredit investasi PT Makmur Sentosa 75.300. Yang kedua pendapatan dan pengendali di debit 21.900 dan di kredit kepentingan dan pengendali 21.900. Lalu eliminasi saldo investasi atas dividen. Ada 2 juga ini. Yang pertama investasi PT Makmur Sentosa
debit 25.500, dividen dikredit 25.500. Yang kedua, kepentingan non pengendali 4.500 di debit dan dikredit 4.500 dividen. Eliminasi transaksi persediaan, yaitu hulu eliminasi transaksi yang telah direalisasikan, pendapatan penjualan di debit 135.000, BPP di kredit 135.000. Hulu eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Akunnya pendapatan penjualan 55.000 pada BPP 30.000 dan persediaan 25.000. Lalu ini yang hilir eliminasi transaksi yang direalisasikan. Yang pertama ada pendapatan penjualan di debit 50.000 dan di kredit BPP 50.000. Hilir eliminasi transaksi yang belum direalisasikan. Yang pertama yaitu pendapatan penjualan 35.000 pada BPP 20.000 dan persediaan 15.000. Sudah selesai, lalu selanjutnya kita bikin kertas kerja. Nah, di PT Mandiri ini tadi kita sudah tahu nominalnya kita ambil dari soal tadi, dan yang entitas anak ini yang kita kerjakan tadi. Kita masukkan semua, kita jumlah, hasilnya harus harus balance antara debit dan kredit. Totalnya yaitu 1.902.800. Sama halnya yang kredit. Sama dengan PT Makmur Sentosa juga. Kita ambil dari soal tadi. Hasilnya 874.500. Kreditnya pun sama. Lalu jurnal eliminasi kita ketahui ininya, kita ambil dari yang kita barusan buat tadi. Kita masukkan di kolom jurnal eliminasi sesuai dengan akun-akunnya. Lalu kita jumlahkan semua, yaitu hasilnya 1.174.200. Yang kredit pun harus sama. Lalu kita ke konsolidasi. Cara penghitungan konsolidasi yaitu apabila akun PT Mandiri Sejati dan PT Makmur Sentosa ini, apabila antara debit dan debit kita jumlah dan debit dan kredit kita kurang. Apabila besar di debit kita taruh di debit. Nah, apabila besar di kredit kita taruh kredit. Kita jumlahkan, harus balance antara debit dan kredit, yaitu hasilnya 2.058.900. Setelah itu yang terakhir kita buat laporan laba rugi dan perubahan ekuitas. Laporan laba rugi kita ambil tadi pendapatan, kita masukin, lalu kita kurang dengan penyusutan. Maka hasilnya yaitu 329.000. Lalu kita kurang dengan pendapatan non pengendali, yaitu 21.900, maka laba bersihnya 307.100. Lalu kita buat laporan perubahan ekuitas, yaitu modal di store 23.500 dan agio saham 114.500 kita jumlahkan. Hasilnya 349.500. Kita masukkan saldo laba. Saldo awal yaitu 390, labanya yang sudah kita cari tadi 307.100 dan kita kurang dengan dividen 9.000, maka saldo akhir yaitu 607.100. Kita jumlahkan antara modal dan agio saham dengan saldo tadi, yaitu hasilnya 956.600. Kita punya kepentingan non pengendali. Kita jumlahkan lagi. Maka hasilnya total modal konsolidasi yaitu 1.086.500.
Yang terakhir yaitu laporan posisi keuangan konsolidasi. Kita masukkan dulu asetnya, kita total. Totalnya yaitu 670.500. Lalu kita masukkan aset tetapnya. Kita jumlahkan semua. Hasilnya yaitu 1.466.000. Lalu yang sebelah kredit yaitu hutang. Hutang kita masukkan dahulu.